interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama, faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN memiliki pola arah angin yang berganti setiap tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat, yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Iklim yang mempengaruhi tiupan angin muson dinamakan angin iklim muson. Selain iklim muson, di ASEAN dipengaruhi juga iklim matahari dan iklim pisik. Berikutnya, faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara di ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng yang sama. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi apabila terjadi di laut, mempengaruhi pergerakan gelombang laut. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Contohnya, tsunami yang pernah terjadi di 4 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Negara-negara ASEAN sebagian organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk memperbaiki lingkungan dalam masa pemulihan ketika terjadinya bencana di negara-negara ASEAN. Yang terakhir, faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati atau non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksploitasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara mereka. B. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, teknologi transportasi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, dan pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan dan sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara di ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih, seperti contohnya Singapura dan Thailand, mengembangkan jaringan transportasi darat. Kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat, yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu, apalagi sangat dibutuhkan untuk negara-negara di ASEAN untuk saling berkomunikasi dalam bekerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas,
produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan di negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, di Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Dan juga produk elektronik di Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Pengaruh konversi lahan pertanian di industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konvensi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Yang pertama, pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri, di mana pengaruhnya berdampak pada lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari petani menurun. Kedua, lahan petani sekitar industri berpotensi terkena limbah pencemaran. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang berdampak pada luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Berkurangnya lahan resapan air.